Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam persaudaraan. Kembali lagi bersama saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari 0 ke 0. Di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan wisata di Labuan Bajo untuk hari yang kedua. Gelap, iya. Kami memulai perjalanan di hari kedua ini sekitar pukul 4 subuh. Kenapa demikian? Agar di dalam perjalanan menuju destinasi berikutnya kami dapat menikmati momen sunrise di tengah laut Nusa Tenggara Timur. Yuk langsung aja kita jalan ke kapal, karena lokasi dermaga dan penginapan tidaklah terlalu jauh. Beginilah kondisi kapal di pagi hari. Oh iya teman-teman, Kapten dan Bang Mardan tidurnya di kapal loh, sambil jagain barang-barang dan jagain kapal juga. Perjalanan pun dimulai. Menurut saya ini adalah salah satu hari keberuntungan yang ada dalam hidup saya, yaitu dapat menikmati sunrise di tengah laut Nusa Tenggara Timur. Itu adalah momen yang sangat tidak bisa dilupakan, dan ini adalah sunrise terbaik di tahun 2022 menurut saya. Matahari pun sudah mulai terbit, namun saya pun tidak mau kehilangan momen yang begitu indah. Setelah menikmati momen sunrise, hari pun mulai terang dan kami pun melanjutkan perjalanan. Baru memulai perjalanan sekitar 1-1,5 jam, tour guide kami telah menyediakan makan pagi, atau yang kata bule-bule itu breakfast time. Dan setelah melakukan sarapan pagi, akhirnya kami pun tiba di destinasi berikutnya, yaitu adalah Padar Island. Pulau Padar atau Padar Island adalah surga tersembunyi yang berada di Nusa Tenggara Timur. Pulau ini merupakan pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Sebelum kita memasuki viewpointnya, kita harus registrasi dulu nih teman-teman. Dan di sini diwakilkan oleh Sardin untuk meregistrasi satu tim yang berada di kapal. Beginilah pemandangan di bawah. Ini baru di bawah teman-teman, belum ke viewpoint bagian atas. Nah, yang kemarin nanya-nanya nih, nah inilah sosok penampakan Bang Mardin. Nah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita naik ke atas untuk menikmati viewpointnya. Untuk menikmati viewpointnya, teman-teman harus berjalan dulu melewati anak tangga sebanyak 818 anak tangga. Jika teman-teman sudah sampai pada step ini yang jalannya sudah ada beton, itu tandanya teman-teman sudah melalui anak tangga sebanyak 500. Tinggal 300 anak tangga lagi. Ayo semangat teman-teman. Indonesia sudah sepantasnya bangga dengan segala panorama alam yang di dalamnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya destinasi wisata yang marak dikunjungi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Nah, inilah saat yang teman-teman tunggu semua. Inilah penampakan dari viewpoint Padar Island, atau sebagai simbol wisata juga di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, sekali-kali nggak apa-apa lah ya masuk kamera, biar dikira ini nggak konten kopian. Hehehe. Setelah beristirahat sejenak dan mengabadikan momen di puncak, saya pun turun ke bawah untuk mencari spot lainnya.
Dan setelah menikmati keindahan alam Padar Island, kami pun kembali turun ke dermaga. Tuh bisa teman bayangin kan gimana indahnya alam di Nusa Tenggara Timur. Airnya aja terlihat jernih seperti ini. Karena matahari sudah terik, kami pun langsung saja menuju destinasi berikutnya, yaitu adalah Pink Beach, atau yang disebut dengan Pantai Pink. Untuk jarak tempuh dari Pulau Padar ke Pink Beach itu adalah sekitar 45 menit atau kurang lebih 1 jam. Dan tidak lama kemudian akhirnya kami pun tiba di arena Pink Beach atau Pantai Pink. Sama seperti namanya, pantai eksotis dan indah ini memiliki pasir berwarna merah muda atau berwarna pink. Pemandangan luar biasa di Pink Beach sangat bagus untuk dijadikan spot foto. Tidak hanya menikmati pemandangan pantai saja, wisatawan juga bisa melihat keindahan alam bawah laut dengan cara snorkeling atau diving. Wisatawan akan dimanjakan dengan beragam jenis ikan, batu karang, dan biota laut lainnya. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran dengan keindahan alam bawah laut di Pink Beach, Nusa Tenggara Timur. Setelah mengabadikan momen dan menikmati keindahan alam Pink Beach, kami pun melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata berikutnya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam, kita pun tiba di lokasi destinasi wisata berikutnya. Apakah teman-teman ada yang tahu apakah lokasi destinasi berikutnya? Ya, benar. Destinasi berikutnya itu adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo adalah salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Taman nasional ini berdiri pada tahun 1980. Taman Nasional Komodo ini didirikan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian hidup satwa biawak komodo. Berdasarkan data Taman Nasional Komodo pada tahun 2018, di Taman Nasional ini terdapat sekitar 2.872 ekor biawak komodo. Sebelum masuk ke Taman Nasional ini, jangan lupa registrasi dulu ya teman-teman. Setelah registrasi, kita langsung saja masuk menuju Taman Nasional Komodo ini. Tapi sebelum itu kita briefing dulu ya teman-teman, karena kita akan dipandu dengan pemandu yang telah disediakan oleh Taman Nasional Komodo ini. Usai briefing, kami pun langsung memasuki Taman Nasional Komodo ini. Oh iya teman-teman, untuk pembagian hikingnya itu ada 3. Yang pertama itu jalur pendek, yang kedua jalur sedang, dan yang ketiga jalur panjang. Nah, untuk kali ini kami mengambil hiking yang jalur pendek saja biar tidak terlalu lama di dalam Taman Komodo ini.
Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia, dan kini keberadaan hewan tersebut terancam punah. Komodo dapat berkembang dan memiliki panjang hingga 3 meter dan berat hingga 68 kg. Komodo adalah jenis kadal terbesar dan tertinggi di dunia. Memiliki nama lain yaitu Varanus komodoensis. Jika dilihat dari fisiknya, untuk komodo jantan mempunyai bobot lebih besar dibandingkan komodo betina. Nah, yang teman-teman lihat saat ini adalah tempat berendam atau tempat berenangnya komodo. Oh iya, perlu teman-teman ketahui bahwasannya komodo betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut parthenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur. Penelitian tersebut dilakukan pada 2 kebun binatang yang ada di London yang merawat komodo betina tanpa pasangan. Dan terbukti beberapa telur keluar dari cengkramannya, padahal dia tidak ada jantannya yang berkontribusi dalam pembuahan ini. Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Komodo diketahui dapat menggunakan indera penciumannya dari jarak 5 km sampai 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Di Taman Komodo ini terdapat beberapa binatang. Yang pertama yaitu komodo, babi hutan, rusa, monyet, ular, dan beberapa jenis binatang lainnya. Lagi-lagi sesekali nggak apa-apa ya masuk kamera, biar dikira ini nggak konten kopian. Hehehe. Nah, ini sudah habis nih trekking pendek untuk di Taman Komodo. Saya kira kami tidak menemukan komodo. Tahu-taunya kami dapat berjumpa dengan komodo di sini nih. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, ini nih bentuk penampakan komodo. Oh iya teman-teman, jika ingin berfoto dengan komodo tidak boleh dipegang ya, karena sewaktu-waktu dia kaget dan bisa saja melakukan perlawanan. Dan untuk berfoto dengan komodo tenang saja teman-teman, karena sudah diberi garis pembatas oleh pawangnya. Dan tentu saja kita difoto langsung dibantu oleh pawang komodonya. Nah, pawang komodo itu adalah abang ini nih yang menjadi pemandu dalam perjalanan hiking kami. Setelah kurang lebih 45 menit melakukan perjalanan, dan akhirnya hiking pendek ini pun selesai. Untuk abang pemandunya, terima kasih abang sudah memandu kami dalam perjalanan hiking pendek di Taman Nasional Komodo ini. Sampai berjumpa di trip berikutnya bang. Setelah berkunjung dan melakukan hiking pendek di Taman Komodo ini, kami langsung saja menuju kembali ke kapal untuk menuju destinasi wisata berikutnya. Nah, ini Bang Mardan sudah bersiap-siap menunggu di kapal untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Lumayan capek perjalanan ke Taman Komodo ini. Pertama karena hiking, dan yang kedua suhu di timur ini lumayan panas teman-teman. Tapi coba lihat teman-teman, kita baru masuk kapal aja makan siang sudah tersedia oleh kru kapal kita.
Baru melanjutkan perjalanan, kami pun melakukan makan siang sambil menuju destinasi berikutnya, yaitu Manta Point. Tidak lama kemudian akhirnya kami pun tiba di destinasi berikutnya, yaitu adalah Manta Point. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri, yang bergerak hitam itu adalah manta. Mungkin teman-teman penasaran dan jarang mendengar nama manta. Manta adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai 6-8 meter. Dan manta terbesar yang pernah ditemukan beratnya mencapai hingga 3 ton. Lagi-lagi saya menyebut hari ini adalah hari keberuntungan karena bisa berjumpa dengan manta di bawah laut Nusa Tenggara Timur. Usai menikmati keindahan Manta Point, kami langsung saja melanjutkan perjalanan kembali ke pelabuhan Labuan Bajo. Tapi di dalam perjalanan balik, lihat saja teman-teman apa yang saya temukan di laut Nusa Tenggara Timur ini. Lagi dan lagi saya menyebut hari ini adalah salah satu hari keberuntungan dalam hidup saya. Karena apa? Lihat saja teman-teman, di laut ini dalam perjalanan balik saya dapat berjumpa dengan lumba-lumba di laut Nusa Tenggara Timur. Walau berjumpa hanya sebentar saja, namun saya sangat senang karena tidak semua orang yang melakukan perjalanan ke sini dapat menikmati momen ini. Terima kasih ya lumba-lumba telah menambah kenangan di Nusa Tenggara Timur. Setelah melewati perjalanan beberapa jam, akhirnya kami pun tiba di dermaga Labuan Bajo. Terima kasih ya teman-teman dan kru yang telah menemani perjalanan kami selama berwisata di Labuan Bajo.